Shalom, damai di hati, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di hari ini, Jumat 2 Januari 2026. Saya percaya ada sukacita penuh dalam kehidupan kita semua, sehingga berkat Tuhan hari ini boleh kita rasakan. Dan karena berkat itu yang kita rasakan hari ini, marilah kita belajar firman Tuhan lagi lewat renungan harian keluarga hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami sungguh sangat bersyukur ketika hari baru boleh kami rasakan. Bahkan kami boleh ada di hari yang kedua di tahun yang baru ini, 2 Januari 2026. Sungguh nyatalah kuasa Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami ada sampai saat ini. Dan itulah yang kami percaya bahwa semua yang terjadi karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menuntun bahkan memelihara kehidupan kami. Sehingga atas rasa syukur kami di hari ini, kami datang lagi rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk tetap terus dikuatkan melalui firman kebenaran yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Maka kami bermohon dan berdoa, biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar supaya firman-Mu dimengerti dan dipahami, serta dipraktikkan menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang tetap terus percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari ini diambil dalam Matius 20 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, bunyinya demikian. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagimu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati?" Demikian pembacaan kita dan tema renungan kita di saat ini yaitu kemurahan Tuhan Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya anak yang akan pergi merantau meminta persetujuan dari orang tuanya. Ya pasti seperti itu. Karena lewat persetujuan bersama atau kesepakatan bersama, berarti di dalamnya ada doa orang tua agar supaya anaknya di perantauan selalu dalam keadaan yang baik, sehingga meminta atau membutuhkan persetujuan dari orang tua. Nah, suatu kerinduan orang tua terhadap anaknya agar menjadi orang yang membahagiakan mereka, bahkan bagi sesama. Begitu juga perjanjian antara pimpinan dan karyawan, atau pemilik dan pekerja, tentunya dilakukan lewat kesepakatan bersama atas segala bentuk usaha yang pasti hasilnya baik dan akan mensukacitakan secara bersama. Bahkan dalam pelayanan gereja, sebagai lembaga yang dibentuk oleh Yesus Kristus, ada kesepakatan bersama untuk mewujudkan kasih antara pelayan khusus dan anggota jemaat dalam upaya mendewasakan iman jemaat. Dalam Matius 20 ayat 13-15 menceritakan tentang seorang pemilik kebun anggur yang oleh kuasanya bertindak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pekerja-pekerjanya mengenai pemberian upah dengan mengatakan, "Aku tidak berlaku tidak adil dengan engkau. Ambillah bagimu dan pergilah." Lalu memberikan kepada pekerja yang masuk terakhir dalam jumlah yang sama dengan pekerja yang pertama. Nah, khususnya ayat yang ke-15, pemilik kebun anggur yang mempergunakan segala miliknya menurut kehendaknya dan ia melakukan itu dengan murah hati. Jadi di sini digambarkan bahwa pemilik kebun anggur ini digambarkan sebagai seorang yang murah hati. Nah, firman
ini berbicara tentang kemurahan hati pemilik anggur sebagai metafora kemurahan Allah. Nah, Injil Matius menggambarkan bagaimana kemurahan Tuhan Allah itu diwujudkan kepada semua orang, bukan berdasarkan upah kerja, tetapi berdasarkan kasih karunia. Otoritas pemberian upah kerja di sini adalah gambaran kemurahan Tuhan Allah yang melampaui standar keadilan manusia. Karena kemurahan Tuhan Allah lah kita diselamatkan bukan karena hasil perbuatan kita. Kita tentunya harus bersyukur karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan berkat lewat pekerjaan dan usaha kita. Di tahun baru ini, kita diajak untuk melakukan tugas kita dengan komitmen bahwa Tuhan Allah yang murah hati tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Itulah yang kita inginkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala berkat yang selalu dan senantiasa Engkau nyatakan berikan bagi kami. Kami bersyukur lagi kami boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Biarlah lewat firman-Mu kami tetap terus diberkati. Kami dilimpahkan oleh kemurahan Tuhan dalam setiap apapun yang akan kami lakukan. Kami percaya lewat firman-Mu, Engkau yang melihat, Engkau yang menguatkan kami. Bahkan lewat firman-Mu, iman kami tetap terus dan selalu diperkuat. Maka sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang selalu dan selalu Engkau nyatakan, perdengarkan dalam kehidupan kami. Kami akan wujud nyatakan itu dalam setiap perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Bapa, ya Tuhan kami tetap terus berdoa dan bermohon kepadamu. Engkau kiranya memberkati kehidupan kami lewat setiap pekerjaan kami di tahun yang baru ini. Bahkan kami berdoa, biarlah apa yang akan kami lakukan di tahun yang akan kami lalui ini bisa menghasilkan yang terbaik dan pasti baik. Kami berharap, bermohon hanya kepada Tuhanlah semuanya itu bisa terjadi. Apapun lewat setiap harapan dan cita-cita kami pribadi lepas pribadi yang kami mohonkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang mendengar dan Tuhan kiranya yang menyatakan semuanya itu baik dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang kami tetap terus nyatakan hidup kami lewat proses Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan yang baik yang selalu kami terima rasakan dalam kehidupan ini. Inilah kehidupan kami yang akan kami selalu bawa kepadamu. Selalu berbuat baik, menyatakan kasih kepada sesama. Bahkan lewat firman-Mu yang akan kami praktikkan, nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih untuk segala kehidupan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau, inilah doa kami, kepadamu kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk ikuti channel Jemaat Gemi Martapaz Selatan. Jangan lupa untuk share, like, bahkan subscribe. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.